Saya Fadil Muhammad Yasir. Di sini saya ingin membacakan definisi atau pengertian dari teks ceramah. Teks ceramah adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan serta menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Setiap informasi akan disampaikan secara persuasif kepada para pendengar. Saya Dina Amalia Febianti akan menjelaskan tentang jenis-jenis informasi yang terdapat dalam teks ceramah. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi juga kegunaan informasi. Contohnya, informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau bersifat edukatif, hingga informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau bersifat fiksional. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Contohnya dalam bentuk tulisan, foto, kartun, hingga karikatur. Yang ketiga, ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian di mana peristiwa tersebut berlangsung. Dengan demikian, informasi berdasarkan lokasi peristiwa dibagi menjadi 3, yaitu informasi daerah, nasional, hingga mancanegara. Yang keempat, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Contohnya dalam bidang pendidikan, olahraga, hingga iptek. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yang dibedakan lagi menjadi 4, yaitu informasi yang menyangkut keselamatan pembaca, informasi yang menyangkut perubahan kehidupan pembaca, informasi yang tentang cara atau kiat baru bagi pembaca, hingga informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Pengertian dari kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara, ditandai oleh kalimat penghubung dengan. Yang ketiga, ada kalimat majemuk hubungan sangkalan yang ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Yang keempat, ada kalimat majemuk hubungan kenyataan yang ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Yang kelima adalah kalimat majemuk hasil yang ditandai oleh konjungsi makanya. Yang keenam, ada kalimat majemuk hubungan penjelasan, ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Dan yang terakhir ada kalimat majemuk hubungan atributif yang ditandai oleh konjungsi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azga Ahmad Yaki ingin menjelaskan tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama yaitu pembuka. Pembuka yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Dan yang kedua yaitu isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, madap bagong. Saya, Cynthia Rahman, akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks ceramah dan langkah-langkah membuat ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. 4. Menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan kata persuasi seperti hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus.
Langkah-langkah membuat teks ceramah: 1. Menentukan topik. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 3. Menyusun kerangka ceramah. Dibagi menjadi 4. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, penutup. Diungkapkan dengan jelas, memiliki satu gagasan, tersusun secara logis. 4. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka.